Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1008 sudah keluar, Leo. Sudah Kanda Yupi bilang yang di tengah-tengah itu enak. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Manga One Piece chapter 1008 diberi judul Pemimpin dari Bandit Atama Yama Asura Doji. Bagian pertama, para Akazaya atau Sarung Pedang Merah menyambut Kozuki Oden yang mengatakan jika dia datang dari masa depan dengan kekuatan milik Toki. Namun, Asura Doji tidak percaya dengan hal tersebut dan kemudian menebas Kozuki Oden yang ada di hadapan mereka semua. Oden tertebas, namun tidak ada darah yang keluar. Akhirnya terungkap sudah identitas Oden yang muncul dan menggemparkan jagat perwanpisan, tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia tentunya. Itu adalah gambaran buatan Kanjuro yang beroperasi dari jarak jauh. Seperti kata-kata pembuka tadi, yang di tengah-tengah itu enak. Mau ke kiri, mau ke kanan, semua bisa. Mau ke pihak yang yakin Oden masih hidup, atau yang tidak yakin Oden masih hidup, semua boleh kalau di tengah-tengah. Tapi alhamdulillah juga sih, sesuai harapan kita, akan lebih baik jika Oden benar-benar telah tiada. Karena jika dia hidup lagi, kematiannya yang begitu heroik seolah-olah tak berarti. Dan perjuangan para Akazaya atau para abdi setia Kozuki Oden, mulai dari bertahan hidup, mengumpulkan aliansi dan mengatur strategi akan menjadi sia-sia semata. Dan memang, untuk meruntuhkan tirani yang ada di negeri Wano Kuni, kemudian membuka gerbang negeri Wano Kuni, ini adalah tugas dari para generasi muda. Karena itu pasti bisa mereka lakukan. Yakinlah. Kembali ke cerita, Asura Doji melempar gambar Oden dengan bom untuk mengganggunya dan membuatnya meledak. Kemudian ditampilkan Jack yang tampaknya memainkan. Sisanya pergi mencari Momonosuke. Memainkan apa ya? Bingung. Apa maksudnya di sini Jack yang bergerak ke tempat para Akazaya, sisanya mencari Kozuki Momonosuke. Gitu ya, kira-kira begitu. Dah, lanjut. Dan ini juga kabar yang hot pastinya. Kurozumi Orochi ternyata masih hidup. Waduh. Gimana itu? Apa karena kemampuan buah iblisnya? Atau ada hal lain yang akan mengejutkan kita semua? Menarik. Mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Note atau catatan. Sepertinya dengan masih hidupnya sang shogun terjelek di muka bumi. Udah lama aku nggak nyebut gitu. Sepertinya ada sesuatu yang ingin Oda selesaikan. Jika perkiraanku atau tebakanku ini benar, nampaknya hal besar itu adalah dosa masa lalu yang harus diselesaikan. Kalau tidak, semua akan terjerumus dalam lingkaran dendam. Berlanjut lagi atau berpindah lagi ke tempat atau kejadian di mana Yamato dan Momonosuke berada. Ini masih belum jelas. Lalu kita berpindah lagi ke puncak Gunung Tengkorak, Pulau Onigashima. Kaido dan juga Big Mom berhadapan dengan 5 supernova atau generasi terburuk. Kita juga diperlihatkan wujud hybrid dari Hyakuzu no Kaido atau Kaido sang raja hewan buas. Mari kita lihat langsung seberapa badas dan keren sih bentuknya. Kembali ke cerita, Roro Noa Zoro berkata, kita harus memisahkan mereka berdua atau Big Mom dan Kaido. Lalu Lau menjawab, aku setuju, ujarnya. Kemudian Eustace Kapten Kid juga berkata, jika keduanya berdampingan, ini hanyalah neraka, ujarnya. Mendengar itu, Kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy berkata, aku pernah ke neraka berkali-kali. Waduh. Memang ya Luffy, barbar. Kebayang kesalnya Kid mendengar dia berkata seperti itu. Tapi memang benar sih, dia memang sudah berkali-kali ke neraka. Mungkin yang dimaksud adalah Impel Down, yang terkenal dengan tingkatan-tingkatannya yang diberi sebutan neraka. Baik itu neraka binatang buas, neraka api, dan juga neraka beku.
Bagian terakhir, ini adalah kabar yang selalu kita suka dan kita tunggu-tunggu. Minggu depan lanjut atau tidak libur. Mantap. Sebelum ku akhiri, ini bonus buat kalian semua. Kita semua mengetahui usia seseorang mempengaruhi kekuatan yang dia miliki. Semakin menua usia atau umur seseorang, maka tentu akan menurun pula kemampuan atau kekuatan yang ia miliki. Namun, meskipun hal tersebut wajar terjadi, ternyata ada beberapa orang yang kemampuan atau kekuatan yang ia miliki tidak terpengaruh oleh proses penuaan yang ia alami. Nah, hal tersebut juga terjadi di dunia One Piece. Ada beberapa karakter yang meski tidak berusia muda lagi, atau boleh kukatakan sudah tua, namun kekuatannya dapat disejajarkan dengan karakter-karakter yang memasuki usia emasnya, atau bahkan melampaui kekuatan orang yang lebih muda dibandingkan mereka. Berikut adalah karakter pria yang meskipun tidak muda lagi, namun memiliki kemampuan atau kekuatan yang luar biasa. Atau jika boleh kukatakan, inilah deretan kakek-kakek legend terkuat. Cek bisa. Karakter ini pertama kali muncul saat Art Skyfi. Dia dijuluki sebagai Kasatria Langit Gunfor. Pada masa lalu diungkapkan bahwa Gunfor berteman baik dengan Gold D. Roger saat dirinya datang ke Pulau Langit. Sebelum God Enel datang dan mengkudeta posisinya, Gunfor merupakan seorang dewa atau pemimpin di Skyfi. Namun predikat tersebut kembali lagi kepada Gunfor ketika sang Baka Sencho, Monkey D. Luffy, datang dan meruntuhkan hegemoni dari seseorang yang mengaku dirinya adalah dewa atau God Enel. Meski berusia tidak muda lagi atau berusia 68 tahun setelah masa time skip, Gunfor merupakan petarung yang tangguh. Dengan bantuan burung kesayangannya atau Pierre yang telah memakan buah iblis tipe Zoan, Uma Uma Nomi, yang memungkinkan Pierre untuk berubah menjadi kuda dan nampak seperti Pegasus, karena sayapnya sebagai burung tetap ada ketika dia bertransformasi. Di Art Skyfi, Gunfor mampu mengimbangi salah satu pendeta God Enel, yaitu Sura, untuk membantu menyelamatkan Chopper. Berdasarkan hal-hal yang kusebutkan tadi, layak kiranya menyebut Gunfor sebagai salah satu dari deretan kakek-kakek legend terkuat. Dia adalah salah satu anggota bajak laut Don Quixote dan juga seorang perwira tentara Diamante. Dia adalah Lauji, salah satu anggota bajak laut Don Quixote yang sangat kuat. Terbukti ia dapat mengimbangi bahkan terakhir mengalahkan seorang Don Chinjau. Meskipun Lauji usianya tidak muda lagi atau 70 tahun sumber One Piece Fandom Wiki, namun kekuatan dan kemampuan bertarungnya patut kita perhitungkan. Bahkan dia memiliki sebuah kemampuan yang dia namakan Sento Hoken, yaitu sebuah kemampuan yang membuatnya dapat bertransformasi atau masuk dalam mode perubahan ke wujud petarung yang tubuh serta otot-ototnya sangat besar dan tentu saja sangat kuat. Kemampuan Sento Hoken adalah sebuah kemampuan mengumpulkan kekuatan otot di masa muda untuk berjaga-jaga dari penyakit, luka, dan masa tua. Berdasarkan hal-hal tadi, layak kiranya menyebut Lauji sebagai salah satu dari deretan kakek-kakek legend terkuat. Kakek Hyo adalah karakter yang pertama kali diperkenalkan saat Luffy ditawan di tambang penjara Udon. Saat Luffy berada di sana, dia bertemu dengan seorang kakek yang ternyata pada masa lalu atau sebelum dia di penjara, orang-orang mengenalnya dengan sebutan Hyogoro the Flower atau bos Yakuza dari ibu kota bunga, negeri Wano Kuni. Meskipun terlihat lemah saat di tambang penjara Udon, kakek Hyo ternyata menyimpan kemampuan yang hebat. Dia menguasai Buso Sokuhaki tingkat tinggi yang mana di negeri Wano Kuni disebut dengan Ryuhaki. Sebuah kemampuan yang dapat menciptakan jirah tak terlihat atau kasat mata yang sangat kuat dan bisa digunakan untuk menyerang maupun bertahan, serta memberikan efek serangan dari dalam. Sebuah kemampuan yang masih dipelajari oleh kapten tercinta kita,
yang mana kemampuan tersebut mampu digunakan oleh kakek Hyo. Seperti yang ia tunjukkan saat menumbangkan salah satu sipir tambang penjara Udon yang merupakan pengguna kemampuan buah iblis Smile. Berdasarkan hal tersebut, layak kiranya menyebut kakek Hyo atau Hyogoro the Flower sebagai salah satu dari deretan kakek-kakek legend terkuat. Don Chinjao adalah mantan bajak laut dan pimpinan dari keluarga Chinjao. Dia juga bergabung sebagai peserta di Corrida Colosseum saat Art Dressrosa untuk memperebutkan atau mendapatkan Mera Nomi. Don Chinjao diceritakan memiliki bounty lebih dari 500 juta berry. Saat di Colosseum, dia sempat bertarung sengit dengan kapten tercinta kita, Bakasencho Monkey D. Luffy, untuk menentukan yang terkuat dari petarung Blok C. Sebelum memulai duelnya melawan Luffy, Don Chinjao menyingkirkan banyak pesaing di Blok C. Meskipun kita tahu, tentu saja pesaing-pesaingnya adalah para petarung yang kuat. Dia mengalahkan mereka semua dengan menggunakan haki penakluk yang kita kenal dengan Hausaku Haki, yang hanya dimiliki oleh sedikit karakter yang ada di dunia One Piece. Don Chinjao juga sempat mengadu tinju miliknya dengan tinju milik Luffy, tentu saja dengan dilapisi dengan Busosoku Haki dan juga Hausaku Haki. Dan terakhir, Don Chinjao mengadu kepalanya dengan tinju sebesar gajah milik Monkey D. Luffy. Meski kalah melawan Luffy, kekuatan Don Chinjao layak diperhitungkan untuk masuk dalam deretan kakek-kakek legend terkuat. Brook adalah salah satu kru bajak laut topi jerami yang Luffy rekrut saat arc Thriller Bark. Karakter ini sangat unik karena dia merupakan satu-satunya tokoh One Piece yang hanya berupa tulang belulang. Selain itu, ia juga memiliki keunikan lain, yaitu meminta izin melihat celana dalam orang lain. Memang tengkorak mesum. Brook merupakan seorang musisi yang bisa memainkan hampir semua alat musik, contohnya biola, piano, dan juga gitar. Selain itu, dia juga merupakan pendekar pedang dalam kelompok bajak laut topi jerami, selain Roro Noa Zoro. Brook juga merupakan pengguna kemampuan buah iblis tipe Paramecia Yomi Nomi yang melatar belakangi alasan mengapa ia berwujud kerangka berjalan. Begini kisahnya. Setelah kematian seluruh anggota bajak laut Rumbar, termasuk juga dirinya, berkat kemampuan buah iblisnya yang memang akan aktif setelah penggunanya mati terlebih dahulu, Brook berubah menjadi arwah dan harus masuk ke dalam jasadnya kembali. Tapi, karena di daerah itu banyak kabut, Brook sulit untuk menemukan kapalnya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Brook menemukan jasadnya kembali, yang tinggal tulang belulang saja. Flash up pro maksudnya. Sejak itu, Brook hidup sendiri di kapalnya dengan wujud tengkorak. Usia Brook tidak muda lagi, yaitu 88 tahun. Dan 90 tahun usai time skip, sehingga dia menjadi kru tertua dalam kelompok bajak laut topi jerami. Mungkin boleh kita panggil dia dengan sebutan kakek tengkorak mesum. Setelah masa time skip, kemampuan dan kekuatan Brook meningkat pesat. Untuk kemampuan berpedangnya, Brook dapat menciptakan serangan atau tebasan beku yang diberinya nama Soul Solid. Selain itu, dia mampu memisahkan jiwanya dari tubuhnya yang hanya berupa tulang belulang. Saat Arch Whole Cake Island, Brook sempat bertarung sengit dengan Big Mom yang merupakan seorang Yonko. Meskipun akhirnya ia berhasil dikalahkan, namun ia mampu melukai Prometheus yang merupakan salah satu homies terkuat Big Mom. Bahkan sebelumnya, ia sempat mengeluarkan jurus Soul King yang berhasil mengalahkan seluruh homies Big Mom yang mengepungnya. Berdasarkan hal tersebut, layak kiranya menyebut Brook sebagai salah satu dari deretan kakek-kakek legend terkuat. Sengoku adalah salah satu karakter One Piece yang berumur, atau jika boleh kusebut tua atau kakek-kakek. Selain karena warna rambutnya yang semakin memutih, usianya memang tidak muda lagi, yaitu 79 tahun usai masa time skip menurut One Piece Fandom Wiki. Sengoku merupakan salah satu karakter pengguna kemampuan buah iblis, Zoan mitologi, Hitonomi, model Daibutsu, yang membuatnya mampu menjelma menjadi patung Buddha raksasa yang bisa meluncurkan gelombang kejut, berdaya hancur besar atau shockwave.
yang pernah ia tunjukkan saat menyerang dan menghantam Marshal Dittage aka Kurohige. Sebagai salah satu dari dua legenda angkatan laut pada masanya bersama Monkey D. Garp, kemudian posisi atau jabatannya yang sempat menjadi Fleet Admiral, menurut marga anime, tentunya kekuatan seorang Sengoku sangat kuat dan harus diperhitungkan untuk masuk ke dalam deretan kakek-kakek legend terkuat. Gorosei secara harfiah memiliki arti 5 bintang tertua. Mereka adalah kepala dari pemerintah dunia, dan dengan demikian mereka pada dasarnya memerintah seluruh dunia. Mereka adalah 5 orang tua yang membawahi Angkatan Laut, Chipperpol, dan bahkan Shichibukai sebelum resmi dibubarkan. Sejauh ini tak satu pun dari nama mereka terungkap, bahkan usia mereka pun tak diungkap. Namun, berdasarkan penampilan dan makna dari nama mereka, Gorosei yang berarti 5 bintang tertua, tentu saja usia mereka tidak muda lagi. Gorosei terdiri dari 5 orang pria tua yang tentunya tidak muda lagi, yaitu yang pertama, pria tua dengan bekas luka di sisi kiri wajahnya, memakai topi dengan rambut gimbal abu-abu, dan memegang tongkat untuk berjalan. Yang kedua, pria tua berjanggut dengan tubuh tinggi dan juga kurus. Yang ketiga, pria tua berkepala pelontos atau botak dan memiliki bintik-bintik tanda lahir besar di dahinya, seperti mantan Perdana Menteri Soviet Mikhail Gorbachev. Yang keempat, pria tua botak yang mirip seperti Mahatma Gandhi dari India. Pria tua mirip Mahatma Gandhi ini adalah satu-satunya dari kelima Gorosei yang tidak memakai setelan hitam-hitam. Dia juga memegang sebuah pedang yang mana suba atau lingkaran yang mengelilingi bilah pedang sebagai pembatas antara pegangan dan bilah pedang, yang berguna untuk melindungi tangan pemakai bila terjadi benturan saat pedang digunakan, mirip dengan suba Sandai Kitetsu milik Roronoa Zoro dan Nidai Kitetsu milik Tengu Yamahitetsu. Apakah pedang atau katana milik salah satu Gorosei ini adalah Sodai Kitetsu, yang merupakan salah satu dari 12 Saijo Owazamono? Maybe. Yang kelima, pria tua yang terakhir adalah yang termuda dari 5 tetua atau Gorosei. Dia memiliki rambut pirang, jenggot dengan warna yang sama, dan memiliki bekas luka di dadanya. Dia juga memakai setelan jas dengan kancing baju terbuka. Menjadi pimpinan tertinggi dari pemerintah dunia di bawah kekuasaan Im Sama tentunya bukan hal yang bisa dianggap enteng. Tentunya, kelima orang tua ini atau Gorosei memiliki kemampuan yang lebih atau kuat, sehingga tentunya 5 orang tua ini atau Gorosei harus diperhitungkan dan masuk ke dalam deretan kakek-kakek legend terkuat. Silver Rayleigh atau orang juga mengenalnya sebagai Raja Kegelapan Meyo Rayleigh adalah karakter yang pertama kali dimunculkan saat Ars Sabaudi, di mana sebenarnya dia adalah karakter atau tokoh legendaris dalam dunia per-One Piece-an. Bagaimana tidak dikatakan seperti itu, Rayleigh adalah wakil kapten dari Raja Bajak Laut Gol D. Roger. Roger dan Rayleigh ini sama halnya dengan Luffy dan Zoro, yang mana kekuatan antara kapten kapal dan orang yang pertama direkrut kurang lebih sama dalam hal kekuatan. Saat ini, usia Rayleigh tidak muda lagi, yaitu 78 tahun usai masa time skip. Meskipun begitu, untuk urusan kekuatan, kita tidak perlu meragukannya. Menahan dan mengimbangi seorang admiral terkuat angkatan laut sekalipun mampu ia lakukan. Selain itu, karena Rayleigh menjadi orang nomor 2 dari sebuah kelompok bajak laut yang eksistensinya diakui bahkan ditakuti oleh pemerintah dunia, termasuk juga para bajak laut yang ada pada masa tersebut, dan kekuatannya yang kurang lebih sama dengan Roger, kurasa cukup menjadi alasan mengapa marga anime memasukkan Silver Rayleigh ke dalam deretan kakek-kakek legend terkuat. Siapa yang tidak kenal dengan karakter yang satu ini? Monkey D. Garp namanya. Meski hanya menyandang pangkat sebagai Vice Admiral di Angkatan Laut, namun sebenarnya dalam hal kekuatan, jasa, dan rasa hormat semua orang padanya tentunya membuat Garp
layak berada di posisi Fleet Admiral. Meskipun tidak muda lagi atau 78 tahun usai masa time skip, kemampuan dan kekuatannya tidak usah ditanya lagi. Banyak alasan mengapa seorang Garp dikatakan sangat kuat. Salah satunya yaitu aksinya di Perang Besar Marineford, di mana dia dengan mudahnya meninju dan menghempaskan seorang komandan divisi pertama bajak laut Shirohige, yaitu Marco the Phoenix dalam mode buah iblisnya hanya dengan satu kali bogeman. Kemudian, ingatkah kalian sebuah peristiwa yang disebut God Valley, di mana Monkey D. Garp bersama dengan Goldie Roger mengalahkan kelompok bajak laut Rock yang di dalamnya beranggotakan orang-orang hebat yang kekuatannya tidak perlu diragukan lagi, seperti Shirohige, Kaido, Big Mom, dan juga Shiki. Jadi sudah sewajarnya dengan semua kekuatan dan predikat yang ia miliki membuat Monkey D. Garp masuk dalam deretan kakek-kakek legend terkuat. Edward Newgate, atau orang mengenalnya dengan julukan Shirohige, mendapat julukan manusia terkuat di dunia, menjadi rival dari sang raja bajak laut Goldie Roger, yang mana kita tahu saat keduanya mengadu kekuatan, yang tercipta adalah benturan dahsyat yang menggetarkan dan menghancurkan sekitarnya. Padahal kala itu senjata keduanya belum bersentuhan. Yang bersentuhan adalah buso Shokuhaki level atas mereka, diiringi dengan Hausaku Haki khas milik orang-orang terpilih atau spesial. Shirohige adalah seorang Yonko di era lama bersama Kaido, Big Mom, dan juga Akagami no Sangs. Dia juga memiliki kemampuan buah iblis yang mungkin merupakan salah satu yang terkuat di dunia, yaitu Gura-Gura no Mi, yang memberinya kemampuan menciptakan gempa serta tsunami dahsyat. Setelah bertarung sengit dengan para admiral angkatan laut saat akhir perang puncak Marineford, ketika dirinya berusia 72 tahun, Shirohige menerima 267 luka tusukan pedang, 152 luka tembakan, dan 46 luka tembakan meriam. Namun, ada sebuah kebanggaan yang luar biasa dari seluruh kehidupannya sebagai bajak laut, karena tak ada satupun luka akibat melarikan diri. Meski telah tiada, Shirohige gagah berdiri dengan punggung yang tak terluka sedikit pun. Sehingga berdasarkan hal-hal yang kusebutkan tadi, Edward Newgate atau Shirohige layak berada dalam deretan kakek-kakek legend terkuat. Nah, Leo, itulah deretan atau daftar kakek-kakek legend terkuat menurut versi marga anime. Dan jika boleh memilih siapa yang terkuat di antara mereka semua, Mimin memilih Shirohige karena dia memang benar-benar monster. Meski sebenarnya tidak muda lagi dan tidak dalam keadaan sehat. Bayangkan saja, luka tusuk telak di perut, menerima banyak luka, dan juga kehilangan separuh wajahnya, Shirohige tetap bisa bertarung hebat. Tapi itu menurut Mimin, Leo. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi. Sekian.